Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Sutrisno. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan pola kalimat bahasa Jepang, yaitu ada yang pertama ada mitai, kemudian ada pola kalimat rasi, dan selanjutnya ada kata ataupun pola kalimat oi. Baik, langsung saja kita mulai untuk pola kalimat yang pertama, yaitu ada pola kalimat mitai. Mitai di sini, nah seperti ini pola kalimatnya, yaitu untuk pola kalimat mitai di sini artinya adalah ada beberapa yang saya sertakan, nanti mohon untuk disesuaikan sesuai dengan konteks kalimat yang ada. Yang pertama ada pola kalimat yang artinya pola kalimat mitaida artinya ada seperti ataupun mirip ataupun kayaknya. Nah, di sini menunjukkan perkiraan ataupun dugaan. Untuk keterangan penggunaan pada pola kalimat ini yaitu digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang dirasakan panca indera oleh diri sendiri. Nah, untuk penggunaan ini lebih ke arah penggunaan yang secara subjektif ataupun ke arah yang subjektif. Nah, untuk penggabungan tata bahasanya di sini yang pertama menggunakan kalimat bentuk biasa ataupun futsuge dalam bentuk bahasa Jepang ditambahkan mitaida ataupun mitaides. Yang berikutnya untuk kata sifat nakeoshi bentuk sekarang itu nanya dihapus, kemudian ditambahkan kata mitaida ataupun mitaides. Selanjutnya ada kata benda ditambahkan mitaida ataupun mitaides. Baik, kita lanjutkan ke contoh kalimatnya. Di sini ada beberapa contoh kalimat yang saya sertakan beserta artinya. Yang pertama di sini ada asokode chikoga atta mitaides. Nah, di sini untuk artinya ataupun hasil terjemahan saya, sepertinya di sana ada sebuah kecelakaan. Selanjutnya nomor dua, do yara kurunoto baikuga kata mitaides. Nah, di sini artinya sepertinya ada tabrakan antara mobil dan motor. Selanjutnya nomor tiga di sini ada karewa onakaga suiteru mitaides. Untuk hasil terjemahan yang saya sertakan di sini, kayaknya dia lapar ataupun kayaknya dia sedang lapar. Selanjutnya nomor 4 contoh kalimatnya yaitu Atamaga itaishi karadamo atsuishi netsuga aru mitai desu. Kepala sakit dan juga badan panas. Kayaknya demam ataupun sepertinya demam. Selanjutnya nomor 5 di sini ada Omsangwa Saiking Isogashi Mitaida. Di sini hasil terjemahan yang saya sertakan adalah saudara Tom akhir-akhir ini sepertinya sibuk. Baik, berikutnya di sini ada pola kalimat rasi gitu ya. Rasi di sini untuk penggunaannya ataupun artinya yang pertama untuk artinya di sini ada dua arti yang saya sertakan, nanti boleh disesuaikan dengan konteks kalimat yang ada. Rasi di sini sama halnya dengan kata mutai ya. Di sini dugaan ataupun sebuah prediksi. Artinya sepertinya ataupun tampaknya. Untuk keterangan penggunaannya di sini ungkapan dugaan yang digunakan untuk menyampaikan suatu keputusan dari informasi yang didengar ataupun dilihat dari orang lain. Artinya, informasi yang kita masukkan dari orang lain, kita sampaikan dengan kesimpulan kita sendiri. Kan tapi di sini ungkapan ini lebih ke arah objektif. Kalau yang tadi Mitaida untuk subjektifnya, untuk kata rasinya di sini adalah ungkapan yang lebih ke arah penggunaan secara objektif. Untuk penggabungan tata bahasanya di sini kalimat bentuk biasa ataupun futsuge ditambahkan kata rasi. Untuk kata sifat nah bentuk sekarang nanya dihapus ataupun dicoret langsung ditambahkan rasi seperti itu. Selanjutnya ada kata benda ditambahkan rasi. Baik, kita masuk ke contoh kalimatnya. Yang pertama di sini anure sotora no hamba wa totemo oishi rasi yo. Hamburger restoran ini sepertinya sangat enak. Selanjutnya nomor 2, Kim Sang ni yoru to Tom Sang wa Saikin Nihonjin no kanojo ga dekita rasi. Menurut saudara Kim, saudara Tom baru-baru ini sepertinya mendapatkan pacar orang Jepang. Ataupun bisa kita artikan pacaran dengan orang Jepang.
Selanjutnya nomor 3 Tom Sangwa Daigaku Sotsuki Ustara Kunie Kaeru Rasio. Saudara Tom sepertinya akan pulang ke kampung halaman kalau sudah lulus kuliah. Nah, jadi di sini boleh diartikan setelah Tom lulus kuliah, sepertinya akan pulang ke negara asal ataupun ke negeri. Boleh diartikan Kuni itu sebagai kampung halaman. Selanjutnya nomor 4 Kimura-san Raigetsude Kaisao Yameru Rasio. Saudara Kimura sepertinya akan berhenti dari perusahaan bulan depan. Nah, jadi untuk perbedaan signifikannya antara pola kalimat mitai sama rasi di sini untuk mitai itu digunakan untuk dugaan ataupun prediksi secara subjektif. Kemudian untuk rasi, perbedaan yang signifikannya adalah rasi digunakan untuk dugaan ataupun prediksi yang sifatnya secara objektif. Yang terakhir di sini ada pola kalimat poi ya. Ini bacanya poi double P seperti itu ya. Bukan point tapi poi. Nah, untuk poi di sini artinya hampir sama dengan mitai ataupun rasi ya. Kan tapi di sini ada beberapa perbedaan antara pola kalimat mitai, rasi, dan poi. Untuk poi sendiri artinya sama ya, seperti ataupun kayak, sepertinya, lekas. Untuk keterangan penggunaannya di sini, mohon maaf ini agak sedikit terbalik ya, jadi mohon dimaklumi. Untuk keterangan penggunaannya di sini banyak digunakan untuk menunjukkan penilaian yang sifatnya itu negatif saat menunjukkan sifat ataupun karakter seseorang. Ya. Lebih mengarahnya kepada sifat ataupun karakter seseorang. Boleh juga digunakan untuk mencemooh ataupun pada saat kita menghina. Ya. Untuk penggabungan tata bahasanya ataupun cara pembentukan pola kalimat ini menggunakan kata kerja bentuk mas, ya, hanya kata kerja bentuk mas saja. Masnya dicoret ditambahkan avoides ataupun avoid saja tidak masalah. Kemudian kata benda ditambahkan kata avoid ya. Avoides ataupun avoided juga tidak masalah. Nah, di sini ada beberapa contoh kata yang menggunakan ataupun yang ditambahkan dengan kata avoid. Contohnya di sini odomopoi. Ketika kita pasangkan dengan arti yang saya sertakan di sini, seperti anak-anak ataupun kayak anak-anak. Jadi menunjukkan suatu penilaian yang negatif berbeda dengan rasi dengan mitai ya. Jadi untuk rasi sama mitai itu hanya menunjukkan sebuah penilaian secara objektif dan subjektif, akan tapi untuk apa di sini menunjukkan penilaian secara negatif terhadap sifat ataupun karakter seseorang, ataupun menghina ataupun mencemooh. Contohnya lagi ada kata okorikoi. Ketika kita gunakan arti seperti ataupun kayak ataupun sepertinya sedikit tidak sesuai ya. Nah, pada saat seperti ini boleh menggunakan kata lekas ya. Lekas marah, cepat marah, mudah marah, itu juga boleh. Selanjutnya ada kata wasurepoi. Wasurepoi itu dari kata wasuremas, masnya dihilangkan ditambahkan poi. Menjadi lekas lupa ataupun pelupa ataupun mudah lupa. Nah, di sini digunakan pada saat kita mencemooh ataupun menghina, boleh juga mengolok. Baik, berikutnya kita masuk ke contoh kalimatnya di sini. Nomor 1, watashi no kare. Watashi no kare wa kodomo poi. Suguni okorushi kangae kata mo kodomo da. Pacar saya ini terhadap untuk yang laki-laki ya. Jadi bahwasanya watashinya itu adalah cewek seperti itu ataupun perempuan. Pacar saya kayak anak-anak ya ataupun kekanak-kanakan. Lekas marah dan lagi pola pikirnya itu anak-anak seperti itu. Terus nomor 2, Kimura sangwa otoko poi. Kami mo michikai shi, kesho mo nai. Kesho mo shinai shi, itsumo zubon o haite iru ya. Ibu Kimura seperti laki-laki ya, ataupun kelaki-lakian, kayak laki-laki seperti itu. Rambutnya pendek, juga tidak berdandan. Selain itu selalu memakai celana ya. Jadi untuk contoh kalimat nomor 2 ini, Kimura kita anggap sebagai seorang wanita ya. Jadi kayak laki-laki. Kalau bahasa sekarangnya menggunakan kata tomboy seperti itu ya. Baik, nomor 3 di sini Kanujo wa itsumo buranto no bagu o motteiru. Yasukkoku mieru bagu ya fuku wa kinai. Dia terhadap perempuan gitu ya. Jadi Kanujo itu dia perempuan. Dia perempuan selalu membawa tas bermerek
tidak memakai pakaian, ya, ataupun tas yang terlihat kayak murahan, gitu ya. Selanjutnya nomor 4, bucoa wasurit poinde komate ya. Saya merasa susah karena buco saya itu lekas lupa ataupun pelupa. Baik, penjelasan 3 pola kalimat dari saya sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan bisa dipahami oleh pendengar ataupun siswa-siswa yang mendengarkan video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi.